Shalom adik-adik, apa kabar? Udah pada bosen gak di rumah? Nah, tapi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau ibadah, bosen gak? Kita gak boleh bosen ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini tanggal 21 Juni 2020. Tapi sebelumnya ada yang belum tahu kakak ya? Nama kakak Kak Jen. Kak Jen sekarang yang akan memimpin ibadah pada minggu pada pagi hari ini. Kak Jen yang akan memimpin pujian, nanti teman Kak Jen yang akan membawakan firman Tuhan. Nah, untuk sebelumnya Kak Jen ada yang pengen tahu nggak kisah Alkitab kita pada minggu pada hari ini tentang apa? Kak Jen kasih clue ya. Yang pertama itu ada 4 tokoh dan kemudian ada uang. Kira-kira cerita tentang Alkitab apa ya? Ada di Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama? Nah, sekarang kita lanjut aja yuk. Kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya, kita saat teduh dulu. Oke, kita udah saat teduh. Sekarang kita lanjut ke pembukaan ibadah kita. Kita akan buka ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita lagukan Satu Hal Yang Kurindu sebagai pengantar firman Tuhan kita. Berdiam di dalam
Halo adik-adik, Shalom. Senang sekali pagi ini Karya bisa berjumpa dengan adik-adik dan menemani adik-adik untuk kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini Bapa beri kami kembali kesempatan untuk kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa menolong setiap kami agar kami boleh memberikan hati dan telinga kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu dan terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi di awal teman Karya, Kak Jen sudah memberikan clue ya, kita akan belajar apa hari ini. Tadi clue-nya apa? Kak Jen bilang kita akan mendengarkan cerita tentang 4 orang tokoh. Dan keempat tokoh ini dalam kisah ini melibatkan uang. Banyak ya kisah di Alkitab yang melibatkan uang. Nah sekarang kira-kira adik-adik udah tahu belum kita mau belajar tentang apa? Oke, biar nggak semakin penasaran, kita baca aja ya ayat firman kita pada hari ini. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Yuk kita buka dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Karya akan bacakan untuk kita ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang,
supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, kisah perumpamaan tentang talenta ini bukan cerita yang asing. Pagi hari ini, Karya mau mengajak adik-adik untuk kita belajar tentang 2 hal. Jadi Karya sudah memberikan ada 2 fakta dari kisah perumpamaan tentang talenta. Fakta yang pertama, Tuhan memberikan talenta sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-15. Dikatakan, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang lain lagi 1. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika tuan ini mempunyai 3 hamba, dia tidak memberikan talenta yang sama kepada ketiga hambanya. Kenapa? Karena tuannya tahu masing-masing hamba punya kemampuannya sendiri. Dan ternyata keputusan tuan di awal ini sungguh tepat. Di akhir cerita kita lihat hamba yang dipercayakan 5 talenta memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang dipercayakan 2 talenta memperoleh laba 2 talenta. Dan hamba yang dipercayakan 1 talenta, apa yang dia lakukan adik-adik? Tidak melakukan apa-apa. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan memberikan talenta, Tuhan malah memberikannya sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan adik-adik. Yang kedua yang kita bisa pelajari, fakta dari kisah ini adalah Tuhan itu senang ketika kita menggunakan dan mengembangkan talenta kita. Kita bisa lihat dari respon Tuhan dalam kisah ini. Ketika hamba yang mendapat 5 dan 2 talenta, mengembangkan talenta yang dipercayakan tuannya, apa respon tuannya? Baik sekali hambaku yang setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan percayakan perkara besar. Kita bisa lihat dari kata-kata tuannya ini betapa tuannya sangat senang dengan apa yang dilakukan hamba pertama dan hamba kedua. Tapi apa yang hak tuan ini lakukan kepada hamba ketiga? Dia marah. Kenapa tuannya marah? Karena hamba ketiga tidak melakukan apa-apa terhadap talenta yang dipercayakan kepadanya. Dari sini kita bisa lihat fakta yang kedua tadi, bahwa Tuhan senang ketika kita menggunakan dan mengembangkan talenta kita. Nah, kalau sekarang Karya ajak adik-adik melihat, kalau dalam kehidupan kita, talenta itu apa sih? Dalam kehidupan kita, talenta itu adalah bakat. Bakat yang kita miliki, yang kita bawa dari lahir. Kalau sekarang Karya ajak adik-adik melihat bakat yang kita miliki dari lahir itu apa sih? Biasanya yang dikategorikan sebagai bakat itu yang seperti apa? Pasti adik-adik akan menjawab seperti ini. Kalau dia bisa main musik yang bagus, wah dia bertalenta. Kalau dia punya suara yang merdu untuk memuji Tuhan, wah dia bertalenta, dia punya bakat. Saya sih apa? Suara saya false. Main musik, jangankan main musik, tepuk tangan aja saya false. Sehingga adik-adik merasa saya nggak punya talenta, teman saya yang punya talenta.
Kita seringkali mengkategorikan talenta itu sebagai sesuatu bakat yang spektakuler, yang bisa dilihat orang, bisa dipuji orang. Padahal, kalian ingatkan lagi ya, tadi fakta yang pertama. Tuhan memberi kita talenta sesuai kemampuan kita. Mungkin si A Tuhan berikan kemampuan bermain musik yang bagus. Si B Tuhan beri kemampuan bernyanyi yang merdu. Tapi kita, talenta apa yang Tuhan kasih buat kita ya? Ingat ya adik-adik, Tuhan memberi semua kita talenta. Nah, sekarang kalian mau ajak adik-adik untuk melihat bahwa talenta itu tidak hanya sesuatu yang spektakuler. Contohnya apa? Menjadi pendengar yang baik itu juga sebuah talenta. Tidak mudah loh adik-adik jadi pendengar yang baik. Coba kalau adik-adik ingat, ketika adik-adik mau cerita sama teman-teman, dari sekian banyak, pasti tidak semuanya bisa jadi pendengar yang baik kan? Misal adik-adik lagi pengen cerita, pengen curhat, pengen curcol sama teman adik-adik. Lagi asik cerita, tiba-tiba teman adik-adik lihat kanan, lihat kiri, mulai gelisah, tidak fokus sama adik-adik. Pasti adik-adik gak suka kan? Mungkin adik-adik akan bilang, kamu dengar gak sih apa yang aku ceritain? Nah, itu menunjukkan apa? Menjadi seorang pendengar yang baik itu juga sebuah talenta. Kemudian, apalagi sih talenta yang kadang kita gak lihat itu sebagai talenta? Ketekunan, kerajinan, kerapihan. Ketika adik-adik jadi pribadi yang tekun, itu juga talenta. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa jadi pribadi yang tekun. Rajin, nggak semua orang jadi pribadi yang rajin. Ketika adik-adik rajin, tekun, melakukan satu hal yang adik-adik suka, nah di situ juga itu adalah sebuah talenta. Dan kalau dikaitkan nih dengan masa situasi di rumah aja selama beberapa bulan terakhir, mungkin ada adik-adik yang akhirnya mengetahui ternyata saya berbakat dalam hal ini. Siapa yang selama ada di rumah aja suka melakukan hal-hal yang baru? Misal, dulu nggak pernah bisa, adik-adik nggak tahu kalau adik-adik ternyata jago masak. Kenapa? Karena waktu adik-adik habis untuk sekolah, untuk pelayanan di gereja mungkin, untuk hal-hal yang lain. Nah setelah situasi di rumah aja, ternyata adik-adik punya banyak waktu untuk mengembangkan kemampuan memasak adik-adik. Itu talenta. Kemudian mungkin ada adik-adik yang senang dengan internet, ya, menggunakan fasilitas internet. Kemudian adik-adik suka cover lagu. Kemudian suka membuat postingan, membuat konten-konten di YouTube tentang hal-hal yang bisa menguatkan orang lain. Itu talenta menurut kalian. Jadi jangan selalu pikirkan hal-hal yang spektakuler. Kenapa? Karena setiap kita Tuhan sudah berikan talenta. Ingat fakta yang pertama. Kemudian kalian ingatkan lagi fakta yang kedua. Tuhan senang ketika kita mempergunakan dan mengembangkan talenta kita. Jadi ketika kita punya talenta, ketika adik-adik sudah mengetahui talenta adik-adik apa, jangan diam aja. Gunakan talenta itu. Kembangkan talenta itu. Orang yang bisa main musik kalau nggak pernah berlatih, talentanya juga akan berkurang. Kemampuannya berkurang, bahkan mungkin bisa hilang. Karena tidak pernah berlatih. Jadi, firman Tuhan hari ini mengajarkan pada adik-adik untuk tidak minder ya. Setiap kita, Tuhan percayakan talenta sesuai kemampuan kita. Dan yang kedua, Tuhan itu senang kalau kita mempergunakan dan mengembangkan talenta kita. Oke, itu cerita kita hari ini. Sekarang kalian mau ajak adik-adik untuk baca ayat hafalan ya. Kita buka lagi Alkitab kita. Kita mau baca dari Filipi 1 ayat 22a. Filipi 1 ayat 22a. Kita baca sama-sama ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi kita ulang ya.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jangan lupa dihafal ya ayat hafalan ini. Nah, sekarang aktivitas untuk adik-adik kerjakan. Aktivitasnya nggak susah. Karya cuma mau adik-adik mengambil selembar kertas dan pulpen. Kertasnya nggak usah yang besar-besar, nggak usah kertas A4 atau HVS ya, kertas kecil aja. Kalian mau adik-adik tuliskan apa aja sih bakat atau talenta adik-adik. Tulisin semua ya, termasuk apa yang adik-adik baru ketahui selama adik-adik ada di rumah aja. Oke, misalnya adik-adik ada nyatet 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus di bagian bawah adik-adik tulis komitmen adik-adik. Adik-adik sudah tahu talenta yang Tuhan percayakan. Terus komitmen adik-adik apa? Tulis di bawahnya. Saya mau bla 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 bla. Bisa ya? Tulis komitmennya. Di atas tulis apa aja talentanya. Nah, setelah komitmen apa yang adik-adik tulis? Tanda tangan. Ya, dan kertas itu disimpan, jangan dibuang, untuk mengingatkan adik-adik bahwa adik-adik punya talenta dan adik-adik sudah komitmen untuk menggunakan dan mengembangkan talenta itu. Bisa ya? Oke, sekarang kalian mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita akan tutup firman ini dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh diingatkan pagi hari ini dari kisah perumpamaan tentang talenta. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan mempercayakan kepada setiap kami talenta. Kami mau meyakini bahwa talenta yang Tuhan percayakan sesuai dengan kemampuan kami. Kami juga sudah membuat komitmen Tuhan untuk kami mempergunakan talenta kami, mengembangkan talenta kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk situasi yang saat ini ada di sekitar kami, untuk pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Bapa yang kiranya menolong, kami rindu pandemi ini boleh segera berlalu. Tapi semuanya ini kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Kami memohon hikmat-Mu di dalam kami menjalani situasi yang tidak mudah ini. Terlebih ketika nanti kami akan menjalani kehidupan yang baru, situasi new normal, yang tentunya butuh penyesuaian. Kiranya kami boleh terus Bapa mampukan. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk setiap kami. Bapa yang terus menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami rindu boleh menjadi anak-anak muda yang menjadi berkat bagi sesama kami. Menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab dalam apa yang Tuhan telah percayakan di kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami terus memohon hikmat dan penyertaan-Mu dalam kami menjalani, menapaki kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira apa nih yang kalian dapat dari firman Tuhan tadi? Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan talenta apa yang kita miliki. Kita harus bangga dengan semuanya itu, dengan pemberian Tuhan untuk kita. Nah, untuk lagu penutup, mari kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. That
Adik-adik, kita baru saja menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Di lagu itu, adik-adik sudah buat komitmen ya, bahwa adik-adik akan mempersembahkan apa yang adik-adik miliki. Apa itu? Talenta yang adik-adik miliki. Jangan lupa, jangan malas untuk menggunakan dan mengembangkan talenta yang adik-adik miliki. Sekarang, mari kita berdoa untuk memohon berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh dikuatkan melalui pujian dan perenungan firman yang kami lakukan bersama-sama. Kami terus memohon Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersekutu di hari ini. Kini kami mau memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.